Sedari dulu kita sudah sering mendengarkan slogan-slogan yang mengikut sertakan kalimat sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi, apakah slogan-slogan itu benar-benar dipraktekkan atau tidak? Saya Irwan Effendi, pendiri Bioenergy Solution Center, dan saya akan membahas tentang bagaimana masyarakat kita dalam penerapan sehat jasmani dan rohani. Oke, untuk berbicara tentang kesehatan apapun, tentu kita harus membuat batasan yang jelas. Yang kita bahas itu apa? Jadi jasmani itu apa sebenarnya? Ya, jasmani bisa disederhanakan itu adalah tubuh fisik kita. Jadi segala bagian dari diri kita yang bersifat fisik itu kita sebut jasmani, dan saya rasa definisi itu hampir semua orang bisa menyepakati. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam istilah rohani, ini tidak semua orang bisa menyepakati apa itu yang dimaksud dengan rohani. Kebanyakan di dunia medis, ketika mereka bicara rohani, yang mereka bicarakan itu sebenarnya hanya pikiran. Jadi bagi medis, kesehatan rohani itu hanya sebatas kesehatan pikiran. Kalau pikiran seseorang dianggap masih dalam kategori normal, maka dianggap dia itu sudah sehat. Jadi karena cara mendefinisinya demikian, maka medis itu tidak begitu mengenal ya penyakit yang merupakan penyakit rohani tapi yang tidak mengganggu ke pemikiran ya. Jadi semuanya itu pada dasarnya hanya kondisi mental, kondisi pikiran gitu menurut mereka. Nah, tapi apakah approach ini benar? Kalau kita perhatikan, ada banyak masalah yang terjadi pada rohani seseorang yang sangat berpengaruh fisiknya, akan tetapi pikirannya masih jernih. Jadi sebagai contoh yang paling masih kita temui, seseorang yang mengalami patah hati misalnya. Jadi orang ini patah hati, jelas rohaninya terganggu, tapi dia masih bisa berpikir dengan jelas. Jadi dia tidak menunjukkan ciri-ciri ada gangguan mental ya, tapi dia pelan-pelan jadi sakit ya, kemudian bisa sampai meninggal akibat sakit ini ya. Jadi penyakitnya hanya berasal dari rohani. Nah, apa sebabnya ada kesalahan paham ini? Kita mulai saja dengan slogan yang lebih terkenal, yaitu mensana in corpore sano. Itu diterjemahkan saja dalam bahasa Indonesia tuh dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Padahal tidak seperti itu. Arti sebenarnya adalah tubuh yang sehat bersekutu dengan jiwa yang sehat. Jadi bolak-balik, bukannya karena tubuh sehat lantas ada jiwa yang sehat, bukannya karena jiwa sehat maka ada tubuh yang sehat, tapi saling berkaitan, saling bolak-balik. Dengan kata lain, kalau tubuh sehat jiwanya bisa ikut sehat, tapi tidak tentu jiwa sehat tubuh bisa ikut sehat, tapi juga tidak tentu. Tapi yang pasti, kalau tubuhnya sakit ya, itu jiwanya ikut sakit. Kalau jiwanya sakit, tubuhnya ikut sakit. Jadi itu pengertian sebenarnya dari mensana in corpore sano. Nah, jadi karena sudah ada kesalahan ya, salah kaprah lah katakan, makanya terutama dunia medis di Indonesia itu sangat kurang sekali memperhatikan eh, masalah kondisi rohani. Nah, kalau kita perhatikan, sesekali kita masih akan menemukan kasus-kasus di mana di kampung itu orang dianggap bermasalah mental lalu dipasung, padahal itu jelas hanya akan memperburuk keadaan, sama sekali tidak memperbaiki apa-apa ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa lebih memahami ya sebenarnya yang dimaksud dengan rohani ini apa gitu kan. Nah, rohani ini ya sebenarnya itu kalau sederhananya kita bisa sebut bagian softwarenya manusia. Jadi kita punya badan fisik. Badan fisik ini kan tidak bisa bergerak begitu saja. Jadi seumpamanya Anda mengambil tumpukan protein yang dibentuk menjadi
manusia disambung-sambungkan semuanya. Atas apakah hasil tumbukan itu bisa bergerak, berfungsi sebagai manusia apabila dibuat sama persis? Jawabannya tidak. Ini terbukti dengan sampai ini hari. Ya, jika Anda bisa mengecek semua referensi percobaan ilmiah tentang genetic engineering, ya, para saintis kita itu kalau memproduksi bakteri, dia tidak bisa mulai dengan protein kosong. Dia selalu mulai dengan bakteri yang sudah ada, yang masih hidup, kemudian diinjeksi atau dikurangin protein-protein di dalamnya sehingga berubah menjadi jenis bakteri baru. Jadi belum ada caranya, ya, di perusahaan manapun, ahli manapun yang bisa mengambil protein dalam kondisi tidak bernyawa istilahnya gitu, kemudian mengubahnya menjadi bakteri hidup. Itu nggak ada, ya. Jadi yang kurang itu apa? Yang kurang itu adalah programnya, software. Jadi karena tidak ada programnya, tidak ada softwarenya, maka si bakteri buatan ini tidak bisa berfungsi. Jadi makanya harus ngambil bakteri yang masih hidup, masih ada software. Nah, jadi kalau kita lebih jauh lagi, software itu dari apa? Software itu pasti dari energi, ya, namanya saja sudah software. Jadi tidak dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, yang bisa bukan dalam bentuk fisik, ya, energi. Nah, energi yang seperti apa? Energi yang beredar di tubuh manusia yang bisa terdeteksi oleh peralatan, itu yang terdeteksi itu adalah arus listrik dalam yang sangat lemah, ya. Tapi arus listrik yang sangat lemah ini adalah hasil deteksi sampingan. Artinya tidak semua energi yang berada di dalam tubuh manusia itu bisa terdeteksi sebagai arus listrik, ya. Nah, cuman secara kategori luasnya, maka energi yang ada di tubuh manusia dan di tubuh makhluk hidup lainnya itu adalah jenis elektromagnetik. Nah, karena itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, dan itu agak sedikit berbeda dengan elektromagnetik yang diproduksi oleh katakanlah alat magnet gitu ya, maka kita menyebutnya sebagai bioelektromagnetik, atau lebih sederhananya untuk klasifikasinya kita sebut sebagai bioenergi. Nah, jadi bioenergi adalah bagian dari elektromagnetik. Elektromagnetik yang seperti apa? Mengapa selama ini tidak seluruh energi yang ada itu bisa terdeteksi oleh peralatan? Karena peralatan kita semuanya dibuat untuk mendeteksi sinyal-sinyal yang konstan. Jadi katakanlah sinus wave, square wave, regular wave, tapi itu yang konstan. Sedangkan tubuh kita itu memproduksi energi dalam bentuk sinyalnya yang tidak konstan. Jadi ada interrupts-nya, atau bahasa standarnya adalah asinkronus gitu. Jadi tidak sinkron. Ini sebabnya tidak bisa terdeteksi seluruhnya. Jadi bagian yang patternnya terus sama itu bisa terdeteksi, itu dianggap sebagai arus listrik, sedangkan bagian yang patternnya beda, yaitu di bagian di asinkronnya itu tidak terdeteksi. Ya, jadi seperti gitulah. Makanya ada kesulitan-kesulitan dalam masalah menangani masalah rohani. Nah, ini sebenarnya, ya, jadi kalau kita mempelajari dengan baik, kita bisa menguasai masalah rohani ini sangat bermanfaat dalam, bukan hanya untuk kesehatan rohani tapi sebagai kesehatan fisik juga. Jadi karena tubuh fisik kita dengan softwarenya itu benar-benar saling terikat gitu, jadi saling bersekutu gitu, kita bisa menginstruksikan dalam batas-batas tertentu untuk tubuh kita memperbaiki sendiri. Jadi obat itu tidak wajib, ya. Jadi kita tuh dibiasakan selama ini sedikit obat ya, sebenarnya tidak wajib. Banyak sekali fungsi-fungsi perbaikan tubuh kita yang sudah ada di tubuh kita. Karena kalau fungsi perbaikan sama sekali tidak ada, maka tidak mungkin, ya, dari hanya sel sperma dengan sel telur itu bisa berubah menjadi janin. Itu nggak mungkin kecuali ada program untuk pembuatannya. Dan yang kita perlu lakukan itu hanya memanipulasi agar program pembuatannya itu
bisa berfungsi kembali seakan-akan masih berada di dalam kandungan. Oke, sekian dulu untuk pengenalan tentang kesehatan jasmani dan rohani. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Dan kalau Anda subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi agar Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video berikutnya. Terima kasih.